Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dengan Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel pada hari Rabu 24 Juni 2026. Secara khusus hari ini kita akan merenungkan tentang hidup Yohanes Pembaptis yang hari ini kita rayakan hari rayanya. Teks yang kita baca dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66, dilanjutkan ayat 80. Nama menunjukkan sebuah arti. Bahasa Latin mengatakan nomen est omen. Artinya nama adalah tanda. Nama seseorang menandai sesuatu atau peristiwa yang mengesankan di masa lampau dan juga bisa berarti sebuah harapan di masa mendatang. Misalnya namanya Bonaventura Guntur Perkasa, misalnya begitu. Rupanya sewaktu lahir anak ini terjadi peristiwa bunyi guntur yang kencang banget. Kemudian ketika dibaptis namanya ditambah dengan Bonaventura. Artinya adalah harapan dari orang tua tersebut di masa mendatang. Anak ini justru akan mendapat keberuntungan besar. Jadi Bonaventura itu keberuntungan. Nah, dalam tradisi Israel, nama selalu terkait dengan Allah. Yohanes misalnya itu dari Yehohanan, artinya hadiah dari Yehova atau Allah yang rahim. Apa yang bisa kita manai dari nama ini? Mari kita merenungkan 3 bagian seturut waktu. Pertama, masa lalu. Sampai usia senja, Elisabet dan Zakaria tidak punya anak. Karenanya mereka dinyatakan mandul. Dalam konteks zamannya, yaitu zaman itu, mandul dipandang aib. Dan pada masa itu juga terdapat teologi masyarakat yang mengatakan bahwa berkat Allah pada umatnya itu biasanya akan terlihat dalam 4 hal. 1, sehat, tidak kena sakit atau penyakit. Penyakit kemudian biasa dikaitkan dengan dosa. Jadi kalau sehat itu berarti dirahmati Tuhan. Kemudian umur panjang atau mati tua. Alkitab Perjanjian Lama menulis tokoh-tokoh besar dengan umur lebih dari 100 tahun. Berarti kalau umur panjang itu diberkati Tuhan. Yang berikutnya kaya. Kaya itu bisa berarti di zaman dulu banyak ternak dan punya banyak penjaga binatang piaraan atau hamba-hamba mereka. Sehingga kalau banyak ternaknya atau kaya itu berarti diberkati Tuhan. Demikian juga banyak anak. Abraham memiliki 12 anak. Yang kemudian Abraham itu memiliki 1 anak yang kemudian dari 1 itu menjadi 12. Kenapa banyak anak itu baik menjadi dambaan pada saat itu? Karena untuk bekerja di ladang itu butuh banyak anak laki-laki. Atau menjaga ternak butuh banyak anak. Maka kemudian dikaitkan ke 4 hal tersebut bahwa kalau itu sehat, umur panjang, kaya dan banyak anak dianggap sebagai orang yang terberkati. Sementara kalau situasinya terbalik itu menjadi aib. Nah, Elisabet dan Zakaria tidak punya anak sampai usia senja. Mereka merasa diri sebagai pasangan yang mendapatkan aib karena itu. Menariknya adalah meski masyarakat umum menganggap buruk terhadap mereka karena situasi itu, realita hidup mereka tidak membuat mereka menjauhi Allah. Sebaliknya dalam kitab suci ditulis,
mereka selalu berada di bait Allah. Mereka malah semakin mendekati Tuhan. Istimewa dalam ketekunan yang tidak mengenal lelah seperti ini. Secara ajaib, rahim Elisabet yang telah tertutup akibat usia lanjut, ternyata hadir seorang anak laki-laki yang oleh berita malaikat, ia akan menjadi pembuka jalan bagi sang penyelamat. Pada Injil Lukas bab 1 ayat 25, Elisabet memuji, dan dari sinilah ia kemudian mengungkapkannya dengan sangat bersuka cita. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Artinya dengan punya anak itu maka terhapuslah aibnya yang dianggap bahwa nggak punya anak itu adalah tidak terberkati. Di sini yang pertama tentang masa lalunya. Jadi situasi mereka yang tidak terberkati menurut catatan zaman itu, karena nggak punya anak, sekarang memiliki anak yang membuat mereka memuji-muji Allah. Yang kedua tentang masa depan. Setelah masa lalu kita langsung ke masa depan. Kehamilan Elisabet disertai dengan peristiwa-peristiwa yang unik namun juga ajaib. Ketika dikunjungi Maria yang mulai hamil juga oleh berita malaikat itu, bayi yang di dalam kandungan Elisabet yaitu Yohanes melonjak kegirangan. Sebuah peristiwa yang sungguh mencengangkan. Bayi itu sudah menyatakan sukacita yang besar karena dikunjungi Yesus dalam kandungan Maria. Lebih daripada itu, Elisabet pun dipenuhi dengan Roh Kudus. Selama masa perkandungan Yohanes itu, Zakaria tiba-tiba menjadi bisu. Ia tidak dapat berbicara. Memang dalam kitab suci disebutkan kejadian itu akibat Zakaria kurang percaya akan mukjizat yang terjadi pada istrinya yang sudah mandul dan lanjut usia. Namun hal ini barangkali juga menunjukkan sebuah kekaguman yang tak terkatakan atas kasih karunia Allah bagi hidup mereka. Keajaiban yang mereka alami membuat Zakaria tidak bisa berbicara. Maka tidak heran setelah Zakaria sembuh dari bisu, ia mengagungkan Allah yang sungguh besar dan mulia serta berbelas kasih seraya memuji anaknya yang akan menjadi pembuka jalan bagi keselamatan umat manusia. Terhadap segala yang ajaib itu, para tetangga yang melihat secara langsung tangan Allah yang menyertai bayi Yohanes ini lantas bertanya, akan menjadi apakah anak ini nanti sebab tangan Tuhan menyertainya. Mereka memandang ke masa depan. Disinilah kita diajak untuk merenungkan tentang hidup kita. Hidup di masa depan tentu memiliki aneka kemungkinan. Tidak seorang pun tahu pasti akan masa depan hidupnya. Maka satu-satunya cara untuk meniti masa depan adalah mempersembahkan kepada Allah sebagai asal dan penyebab serta tujuan hidup manusia. Dikatakan di sini, sebab tangan Tuhan menyertainya. Berarti masa depan tersebut akan menjadi semakin berarti ketika disertai oleh Tuhan. Dalam setiap kelahiran termasuk juga kita semua, Allah pasti mempunyai rencana ilahi yang indah bagi setiap manusia. Maka ke depan akan seperti apa? Itu sangat tergantung dari penyertaan Tuhan pada hidup kita. Maka dengan demikian kita sekarang pada poin ketiga melihat di masa sekarang atau masa kini. Ada yang menarik dari pengalaman Zakaria untuk kita renungkan dalam memaknai masa kini. Dalam situasi bisu, ia menulis kata Yohanes dalam batu tulis untuk menamai anaknya. Dengan nama Yohanes berarti nama dirinya sebagai ayah akan lenyap.
Karena biasanya yang dipakai itu adalah nama bapaknya. Tidak ada lagi yang bisa meneruskan namanya karena sekarang sudah diganti dengan nama anak satu-satunya adalah Yohanes. Dalam konteks zaman itu penamaan seperti ini tidak lazim. Itu berarti karena Zakaria taat kepada kehendak Allah, maka ia siap untuk melenyapkan dirinya sendiri. Dan itu berarti juga melenyapkan namanya. Tidak penting namanya, tapi yang penting adalah nama yang diberikan oleh Allah, yaitu Yohanes. Begitu ia menamai anaknya Yohanes seperti yang diminta Allah melalui malaikat, Zakaria kemudian lantas bisa berbicara. Ia lantas menyampaikan kidung yang sangat indah. Mari kita baca kidung Zakaria yang indah itu supaya semakin menyatakan atau menunjukkan bahwa ketika kita sungguh-sungguh melenyapkan diri dan hanya Allah yang kemudian kehendak Allah yang kita maknai, maka ternyata akan membuat kita bersuka cita secara luar biasa. Di situ dikatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia mengunjungi dan membebaskan umatnya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, putra Daud hambanya. Seperti dijanjikannya dari sedia kala dengan perantaraan para nabinya yang kudus. Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita. Dan dari tangan semua lawan yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada leluhur kita. Dan mengindahkan perjanjiannya yang kudus. Sebab ia telah bersumpah kepada Abraham bapa kita. Akan membebaskan kita dari tangan musuh. Agar kita dapat mengabdi kepadanya tanpa takut. Dan berlaku kudus dan jujur di hadapannya seumur hidup. Dan engkau anakku, ini menunjuk kepada Yohanes, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalannya. Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatnya. Berkat pengampunan dosa mereka. Sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan. Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera. Dari sinilah kita melihat setelah mengalami Allah yang sedemikian mengasihinya, maka ternyata itu kemudian membuat Zakaria memiliki iman sekaligus menjadi perutusan mewartakan kepada orang-orang sekitarnya bahwa semuanya adalah perbuatan ajaib Allah. Keluarga Zakaria, Elisabet dan Yohanes Pembaptis tidak sekadar bersuka cita dan memuliakan Allah, tetapi juga membuat para tetangga mengenal Allah yang mengasihi. Semoga di masa kini kita melalui perayaan Yohanes Pembaptis atau kelahiran Yohanes Pembaptis ini, kita semua bisa menampakkan hidup keluarga kita sebagaimana keluarga Zakaria, Elisabet dan Yohanes. Sehingga kemudian tetangga kita, orang-orang sekitar kita bisa mengenal Allah yang mengasihi. Tuhan memberkati kita.